Baik, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini mungkin ya, supaya kita bisa lebih interaktif dan juga saling mengenal, Bapak Ibu boleh nih untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Jadi kita juga bisa saling melihat ya wajahnya nih di sore hari ini. Silakan Bapak Ibu. Nih. Baik, di sini udah ada beberapa peserta juga yang join ya Bapak Ibu. Boleh nih mungkin, saya juga pengen kenal juga nih lebih jauh ya sama Bapak Ibu semua. Ini kira-kira Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini, berasal dari mana aja nih Bapak Ibu? Mungkin dari institusi mana? Boleh nih komentarnya di kolom chat. Silakan nih Bapak Ibu. Baik, di sini saya lihat ada Mbak Fitriyaza mungkin ya, Mbak Fitriyaza boleh, on mic dulu Mbak? Oke, halo Mbak. Halo. Ya, Mbak. Boleh tahu nih Mbak sebelumnya berasal dari institusi mana mungkin? Aku dari Politeknik STI Alam Bandung. Oke. Sebelumnya sudah pernah ikut webinar kami? Belum, ini baru yang pertama. Oke. Mungkin kalau kita boleh tahu kali ya Mbak, kira-kira apa sih yang membuat Mbak tertarik untuk ikut webinar kita hari ini? Tertarik sama materinya sih kayaknya tentang developing, ya maksudnya tentang pengembangan kompetensi gitu kan. Kebetulan lagi ada ketertarikan ke bidang itu sih. Oke. Jadi memang tertarik sama topiknya juga ya Mbak? Oke, terima kasih nih Mbak Fitriyaza. Selanjutnya nih mungkin ada dari yang lain, mungkin dari Mbak Ida, ada di tempatkah Mbak Ida? Di sini tulisannya Mbak Ida Safitri ya? Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak. Boleh kami tahu mungkin Mbak, kalau dari Mbak Ida ini berasal dari instansi mana? Saya dari Baltos, Mbak. Oke, dari Baltos ya Mbak. Mbak Iya, sebelumnya apakah pernah ikut webinar kami? udah ada berapa kali sih? Wah, oke. Terima kasih banyak nih Mbak Ida sebelumnya. Iya, sama-sama. Kalau untuk webinar kali ini nih Mbak, apa sih kira-kira yang bikin Mbak Ida tertarik untuk ikut webinar kita hari ini? Halo Mbak Ida. Oke, Mbak Idanya hilang ya, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih Bapak Ibu semua. Saya berterima kasih banyak juga untuk antusiasme yang sangat luar biasa ya di sore hari ini untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Nah mungkin sebelum kita mulai kali ya, saya mau izin memberikan pantun sedikit kali ya Bapak Ibu, boleh? Oke, boleh ya Bapak Ibu. Baik. Boleh. Baik, terima kasih. Pergi ke Bontang untuk bersua, bawa pepaya sambil berlari. Selamat datang Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Putri Adinda dan hari ini akan berperan sebagai moderator pada kegiatan webinar kami ini. Senang sekali rasanya Bapak Ibu kita dapat berkumpul pada kegiatan webinar sore hari ini dengan tema Developing People Experience, Attracting and Retaining the Best Talent.
pada hari ini kita akan sama-sama belajar mungkin ya dan memperluas wawasan kita nih mengenai people experience itu sendiri. Di mana kalau kita lihat mungkin ya dalam beberapa tahun terakhir, banyak nih perusahaan yang menempatkan SDM atau sumber daya manusianya sebagai faktor utama dalam menjalankan perusahaan. Hal ini mulai menyebabkan munculnya atau meningkatnya nih concern atau kepedulian perusahaan terhadap people experience. Nah, tapi seberapa penting sih peranan atau dampaknya dalam perusahaan dan bagaimana cara untuk meningkatkan people experience tersebut? Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya nanti akan langsung disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa hari ini, yaitu Mbak Regina Rani Krisnadi atau yang sering disapa Mbak Rani, selaku Managing Director di PT Karya Cita Insani. Mbak Rani juga sudah hadir di sini ya, boleh dadah-dadah dulu Mbak Rani? Oke, nah sudah ada narasumber di sini juga ya. Nah, nanti setelah pemaparan materi, akan ada sesi Q&A atau tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan. Jadi apabila Bapak Ibu nanti memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya pada tautan Slido yang akan dikirimkan melalui kolom chat. Dan jangan lupa, nanti saat bertanya, tulis juga nama Bapak Ibu pada pertanyaannya. Atau boleh juga nanti dikirimkan di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Nanti akan ada hadiah menarik untuk 2 orang penanya terbaik. Jadi silakan disimak ya Bapak Ibu untuk materinya. Nah, sebelum masuk ke inti acara, mungkin kita akan ada sesi foto bersama dulu ya. Nih, sekarang boleh Bapak Ibu mungkin buka kameranya terlebih dahulu agar kita bisa berfoto bersama nih, terlihat wajah cantik dan gantengnya sore hari ini. Baik, sudah siap semuanya. Dalam hitungan ketiga, akan saya mulai untuk fotonya ya. 1, 2, 3. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih nih ya. Selanjutnya kita akan masuk ke inti acara dan mengundang narasumber hebat kita pada hari ini. Nah, kita akan melihat CV-nya dulu nih dari Mbak Rani. Boleh dibantu mungkin? Baik, berikut merupakan CV dari Mbak Regina Rani Krisnadi atau yang bisa kita sapa Mbak Rani. Beliau merupakan Managing Director di PT Karya Cita Insani. Beliau merupakan lulusan dari S1 Psikologi dari Universitas Kristen Maranatha. Dan beliau pernah bekerja sebagai asesor associate pada tahun 2014 sampai 2019 dan sekarang sedang menjadi co-fasilitator di sertifikasi asesor dan juga menjadi direktur utama di PT Karya Cita Insan. Beliau juga merupakan tenaga ahli nih untuk setting up assessment center Kepemimpinan Nasional Lembaga Pertahanan Nasional. Dan ada beberapa kemampuan yang dimiliki oleh Mbak Rani nih. Di antaranya ada setting up assessment center, career management system, talent management system, dan juga leadership nih. Luar biasa sekali ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, untuk pengalaman dan kemampuannya. Nah, itu dia pengenalan singkat dari narasumber kita. Dan mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja hadirkan kan ya kepada Mbak Rani. Boleh nih Mbak Rani open mic-nya. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Mbak Rani, apa kabar? Kabar baik, cuman saya minta maaf ya suara saya agak serak-serak basah biar agak seksi gitu kan ya. Waduh, jadi indah suaranya ya. Jadi indah ya suaranya. Baik, mungkin agenda selanjutnya akan langsung kita serahkan saja ya kepada Mbak Rani. Nah, untuk waktu dan tempat silakan Mbak Rani. Baik, selamat siang. Menjelang sore, sebenarnya udah sore ya teman-teman sekalian. Terima kasih sudah datang di kegiatan sore hari ini. Mungkin sore hari ini saya lebih banyak juga pengen teman-teman sharing. Karena topik hari ini sebetulnya adalah topik yang cukup baru buat saya. Mungkin secara konten, ini adalah konten yang beberapa di antaranya memang adalah bidang keahlian saya gitu ya, tetapi sebetulnya secara topik ini topik yang masih baru. Ya, topik kekinian lah menurut saya gitu ya.
Jadi hari ini sesuai dengan yang diminta oleh Talent Fit, saya diminta untuk share terkait dengan developing people experience. Nah, karena ini topik yang baru, saya sempat baca-baca, sebenarnya people experience ini apa sih gitu. Jadi saya sempat diskusi sama bosnya Talent Fit, ini sebetulnya people experience ini apa gitu ya, ini makanan apa, barang apa, jenis apa, people experience. Sedikit diskusi lalu saya coba untuk pelajari beberapa hal terkait people experience. Nah, karena saya coba untuk memahami, mungkin juga teman-teman ada yang jauh lebih pengalaman dari saya tentunya terkait dengan people experience ini. Jadi nanti boleh discuss. Jadi kalau saya nanti menyampaikan satu topik, lalu ada sesuatu yang memang mau dikonfirmasi atau diklarifikasi, boleh sampaikan saja. Tadi sudah disampaikan bisa lewat Slido gitu ya Putri ya. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih dalam. Karena secara materi saya nggak kasih terlalu banyak materi gitu, lebih banyak nanti kita diskusi baiknya. Nah yang pertama, untuk kita masuk ke people experience, hasil perenungan saya gitu ya terkait apa ini sebenarnya people experience, saya justru mau masuk bukan dari hal yang mendasar, tapi justru dari sesuatu yang besar dulu. Jadi ketika saya coba untuk membaca dan memahami tentang apa itu people experience, saya teringat akan satu pendekatan atau teori yang disampaikan oleh Porter. Ya, Porter mengembangkan satu teori tentang organisasi yang dia bicara bahwa ada 5 kekuatan besar yang sangat mempengaruhi bagaimana sebuah industri itu bisa menjadi kuat atau justru lemah. Nah, Porter menyampaikan kelima hal tersebut dalam sebuah gambaran bahwa di dalam suatu organisasi yang tentunya akan menghadapi dinamika kompetisi di dalam industri, ada 4 aspek. Selain kompetisi itu sendiri, bagaimana kita berhadapan dengan kompetitor, ada 4 hal yang dapat mempengaruhi organisasi kita menjadi kuat atau dia menjadi lemah. Yang pertama adalah bicara tentang bagaimana bargaining power kita terhadap supplier. Ya, bagaimana para supplier itu ketika nanti dia mau supply sesuatu bahan baku pada kita, mereka akan menjadikan kita priority, gitu ya. Mereka akan memilih kita sebagai priority untuk dia kasih barang-barang yang terbaik. Yang kedua, bicara tentang bargaining power of buyer. Ini bicara tentang siapa sih sebetulnya customer kita. Bagaimana dengan kita yang menghadapi era perdagangan bebas, artinya kompetisi ini semakin bebas. Bagaimana sekarang industri ini, sekarang kita nggak lagi bicara tentang marketing era gitu ya, bukan kekuatan marketing yang akan menjadi kekuatan. Tapi kita sudah masuk sebetulnya sekarang ini masuk ke area people driven, bukan market driven lagi. Karena sebenarnya semua organisasi menawarkan bisa hal yang sama. Kalau bicara yang mudahnya, kalau kita ke pasar, penjual cabenya banyak gitu ya. Tetapi customer akan memilih penjual cabai yang mana, itu udah bukan lagi bicara tentang barangnya bagus atau enggak, atau bagaimana cara dia marketingnya, tetapi bicara tentang orang yang jualannya. Nah, maka bargaining power of buyer ini juga menjadi penting. Seberapa para customer menjadikan kita priority. Dan organisasi kita ini dijadikan priority oleh klien-klien kita. Nah, 2 hal yang lain, yang pertama adalah adanya pendatang baru gitu. Kalau dulu perusahaan gede-gede gitu ya, kita ambil contoh saja misalnya kalau di Indonesia PT Pos aja. Dia tuh gede sendirian yang ngurusin semua urusannya distribusi dari surat menyurat, barang dan lain-lain. Tetapi perjalanan waktu kalau sekarang yang sama-sama distribusi, surat menyurat, barang-barang banyak brandnya. Ya, bahkan kalau sekarang orang punya satu produk, dia bisa punya distribusinya sendiri gitu. Enggak lagi melewati satu perusahaan yang tadinya berdiri kokoh. Jadi bagaimana kita mengalami ancaman-ancaman
terkait dengan adanya pendatang-pendatang baru. Dan berikutnya adalah substitute product. Ada produk-produk pengganti yang paling dekat dengan kita sekarang ini. Mall aja sekarang udah diganti sama Shopee. Kalau dulu kita mau ngapa-ngapain datang ke mall gitu ya. Tapi sekarang ini ada substitute-nya. Kita nggak usah lagi datang ke mall, kita cukup buka handphone dan kita masuk ke Shopee, Tokopedia, Lazada, atau apapun juga. Karena sudah ada substitute-nya. Nggak perlu lagi mall, orang bisa belanja melalui satu media yang lain. Jadi ada 4 hal, selain kompetisi itu sendiri, ada 4 hal menurut Porter yang lainnya yang juga mempengaruhi bagaimana organisasi bisa menjadi kuat atau dia justru menjadi lemah. Nah, kenapa ini menjadi penting menurut saya? Kalau kita lihat dari 2 aspek saja, terkait dengan bargaining power kita dari supplier maupun bargaining power kita dari para buyer kita atau klien-klien kita, customer kita. Kalau kita lihat dari 2 aspek ini saja, belum kita ngomongin tentang new entrants maupun substitute product ya, maka ketika itu masuk di dalam area kompetisi kita dengan para kompetitor, maka hal yang menjadi penting adalah bagaimana internal capability kita di organisasi. Dan kalau kita bicara organisasi dengan internal capability-nya sebetulnya banyak aspeknya. Tetapi saya mau kembali dengan tadi highlight kecil yang saya sampaikan di depan. Era kita sekarang bukan lagi era marketing. Jadi bukan lagi marketing yang menjadi sistem di marketing yang akan menentukan seberapa organisasi menjadi kuat atau dia menjadi lemah. Tidak lagi orang sales yang menentukan seberapa hebatnya organisasi kita. Bukan lagi orang produksi yang akan menentukan, tetapi siapa di balik orang marketing, di balik orang sales, di balik sales, di balik production, di balik manajemen. Artinya sekarang ini kita masuk di era people. Jadi ketika kita bicara internal capability, memang kita akan kembali pada people-nya. Seberapa orang-orang di dalam organisasi kita siap untuk menghadapi segala sesuatu yang berada di luar. Kalau kata Porter, selain kompetisi, ada 4 hal. Kalau kita lihat 2 saja dulu, nggak perlu bicara pendatang baru dan tidak bicara dulu substitute, tapi kita bicara bagaimana kita bisa bargain dengan supplier maupun dengan buyer, maka kita perlu lihat kembali di titik utama organisasi kita, yaitu people. Jadi internal capability yang mau saya ambil dan kita kupas mungkin sama-sama siang ke sore hari ini adalah bicara tentang people. Karena kenapa saya ingat ini? Ya karena memang ketika kita mau masuk tentang people experience, kita nggak boleh melupakan bahwa people inilah yang sebetulnya menjadi motor buat organisasi. Maka ketika motor ini bisa bergerak dengan baik, harapannya organisasi akan kuat untuk menghadapi berbagai macam kompetisi maupun berbagai macam threat dari luar. Nah, mari kita masuk ke people experience. Nah, ini juga hal yang baru, barang baru buat saya gitu ya. Dari materi yang saya coba pahami terkait dengan people experience ini sebetulnya pengembangan dari pendekatan yang sebelumnya terkait employee experience. Dulunya ketika dia di employee experience, kita bicara hanya pada pegawai saja. Tetapi ketika dikembangkan sekarang ini menjadi people experience, dia tidak lagi bicara tentang employee semata. Employee itu bagian dari people yang ada di dalam organisasi. Tapi di dalamnya juga ada kontraktor, ada gig workers. Saya aja baru tahu loh sebenarnya gig workers. Mudah-mudahan Talent Fit nggak ngerasa salah ya saya jadi pembicara. Saya baru tahu yang disebut dengan gig workers itu apa gitu ya. Ternyata gig workers itu adalah para pekerja-pekerja yang memang tidak attach secara langsung, secara struktural maupun fungsional di organisasi, tapi mereka attach dengan proyek yang ada di dalam organisasi. Termasuk di dalamnya people experience ini ada di job candidates, ada di former employee, ada di lead employee. Jadi kita nggak bicara employee semata, tetapi kita bicara secara keseluruhan. Ya,
semua orang yang ada di dalam organisasi. Baik itu yang betul-betul ada di dalam maupun para pekerja-pekerja yang memang lepas, artinya tidak secara langsung terikat dengan organisasi. Gimana kita bisa mengikat mereka? Kenapa mereka perlu diikat? Kita kembali lagi tadi pada lingkaran yang disampaikan oleh Porter. Karena kompetisi di organisasi kita ini cukup besar dan kita perlu bisa mempertahankan mereka supaya kita tetap jadi pilihan baik oleh para supplier kita karena orang-orang di dalam kita dan juga oleh para buyer kita. Termasuk nanti new entrants ya, karena people experience kalau enggak orang akan langsung bisa memilih, wah di perusahaan baru lebih enak karena masih baru gitu ya, perusahaannya masih mencari pola, maka mereka akan mudah untuk berpindah-pindah. Nah, people experience sendiri dari definisinya bicara tentang tadi yang saya sampaikan, dia merupakan ekspansi dari employee experience to accommodate a complex workforce. Jadi sekarang ini sudah berapa tahun terakhir ini kita selalu bicara tentang agile organization gitu ya. Bagaimana organisasi ini bisa bergerak dengan fleksibel. Kalau di pemerintahan ASN sekarang golongan 3, golongan 4 dan yang selanjutnya itu sudah hilang. Tinggal ada di eselon 2 dan di eselon 1. Artinya organisasi itu sudah menjadi blended. Dia tidak lagi menjadi birokratis karena memang orang-orang yang ada di bawah ini mereka adalah orang-orang yang akan menjadi orang-orang staf-staf ahli bahkan bekerja basisnya project. Nah, kalau dia basisnya project artinya mereka-mereka inilah yang nanti akan menjadi kekuatan buat organisasi. Justru bukan ada di eselon 2, di eselon 1, tapi kekuatannya justru adalah di kekuatan yang ada di area bawah. Nah, also taking into consideration how people's work circumstances may impact life outside of their job. Jadi bagaimana sebetulnya people experience ini bisa membuat orang-orang yang ada di dalam organisasi itu juga memiliki sebuah kehidupan di luar kerjaan yang juga sebetulnya bisa dikatakan baik gitu, bukan cuman kerjanya aja yang dia baik, tapi kerjaan yang baik itu membawa impact buat keseluruhan kehidupan dia. It's a more holistic approach katanya to affecting how people feel about working at your organization. Jadi bagaimana sih sebetulnya nantinya dengan people experience ini harapannya orang-orang bisa merasa memiliki orang-orang akan mempunyai satu perasaan tertentu atau punya satu feeling tertentu ketika dia bekerja di dalam organisasi kita. Itu yang akan diharapkan menjadi goals dari people experience. Artinya orang akan punya satu gambaran atau punya satu persepsi tertentu. Dan harapannya persepsi itu positif terhadap organisasi kita. Sehingga organisasi kita menjadi pilihan buat orang-orang khususnya yang nggak langsung secara langsung jadi karyawan di dalam perusahaan kita. Yang karyawan iya supaya dia nggak cepat keluar dari tempat kita, tapi juga orang-orang yang tidak secara langsung menjadi karyawan di tempat kita, mereka pun mempunyai satu perasaan atau satu persepsi yang baik tentang organisasi kita. Nah, di people experience ini ada dua hal. Yang pertama, people experience approach treats worker like people, not just employee. Jadi, dengan pendekatan people experience, karena dia namanya juga people, maka orang tidak didekati atau diberikan pendekatan oleh organisasi sebagai pegawai aja, tetapi sebagai orang gitu ya, sebagai manusia. Dan yang kedua, people have increasingly high expectation. Jadi sekarang ini sebetulnya orang-orang tuh punya harapan yang besar banget. Mereka pengen punya satu pekerjaan yang membuat mereka punya kehidupan yang lebih baik. Jadi high expectation. Dia expect terhadap pekerjaannya itu sekarang ini tinggi, nggak kayak dulu. Udah dapat kerja aja udah seneng. Kalau anak sekarang kan enggak.
makin ke sini orang punya harapan dengan pekerjaan-pekerjaan. Nah, maka ketika kita bicara treat orang sebagai pekerja, sebagai orang, diorangkan gitu ya, treat workers like people, yang menjadi highlight adalah bagaimana organisasi fokus pada orang per orang, individual, dan bagaimana bisa memberikan sebuah pengalaman bekerja yang positif untuk setiap orang. Nah, organisasi punya tanggung jawab, artinya organisasi ini punya tanggung jawab membangun sebuah budaya, membangun sebuah sistem yang membuat orang akan bisa memiliki sebuah pengalaman bekerja yang positif. Berikutnya adalah ketika kita bicara bahwa orang punya high expectation ini ternyata, ini juga by research yang saya coba dalami, nggak semata-mata ada di uang. Tapi high expectation ini adalah bagaimana ketika saya bekerja, saya bisa dapat nilai yang berarti. Saya bisa mendapat nilai, saya bisa mendapatkan arti dari pekerjaan yang saya kerjakan. Ya. Dan juga bicara tentang aspek-aspek interpersonal, gimana ketika saya bekerja sama dengan teman-teman saya di kantor, gimana saya dengan atasan saya, gimana saya dengan peers, gimana dengan bawahan. Itu akan memiliki sebuah nilai atau sebuah value yang lebih untuk orang-orang yang bekerja di organisasi kita. Nah, selain itu juga ternyata bicara tentang apresiasi dari organisasi terhadap setiap orang yang ada di organisasi ini juga jadi penting. Gimana dia ngerasa dirinya dihargai, bahwa setiap apa yang dia sampaikan itu dirasakan punya nilai gitu ya. Dan akhirnya orang-orang ini rasa memiliki. Dia merasa memiliki di organisasinya. Dia merasa punya kepemilikan dengan tempat di mana dia bekerja. Jadi bicara bagaimana punya suatu organisasi yang bisa memberikan pengalaman positif dan juga bicara tentang bagaimana organisasi bisa membuat setiap orang yang ada di organisasi tersebut merasa bahwa apa itu punya arti. Nah, untuk bisa mencapai itu, by teori, nah ini kita bicara by teori ya. By teori ada 7 aspek katanya. Yang pertama bicara tentang bagaimana para leader ini, para pimpinan ini terlibat di dalam membangun people experience ini. Yang kedua, bicara tentang bagaimana organisasi bisa punya konsiderasi terhadap para kandidat maupun pada para alumninya. Jadi tahu gitu, siapa aja sih sebetulnya yang dulu pernah kerja di tempat kita kan gitu ya. Nah, mereka tidak begitu saja hilang attachment walaupun mereka pindah ke organisasi yang baru, tapi attachment-nya tetap ada. Selanjutnya adalah fokus on onboarding experience. Jadi ketika orang masuk di dalam organisasi, bagaimana dia merasa bahwa dia sudah menjadi bagian di dalam organisasi. Jadi proses ketika orang masuk di dalam organisasi, dia bisa mendapatkan satu, dalam tanda kutip, penerimaan dari organisasi, ini memainkan peran penting dalam people experience. Berikutnya adalah customized experience ya. Jadi juga ada hal-hal yang memang dilakukan oleh organisasi supaya menimbulkan harapannya bisa menimbulkan pengalaman-pengalaman tertentu untuk orang-orang di organisasinya. Berikutnya juga bicara tentang teknologi. Ya, bagaimana peran teknologi itu bisa memberikan satu warna terkait dengan pengalaman seseorang dalam organisasi. Yang keenam, bicara promote your organization value. Nah, ini kesamaan value itu juga memainkan peran penting. Bahwa bagaimana antara organisasi dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi ini punya kesamaan value.
Saya belajar sebetulnya menyamakan value ini dari teman-teman di Talent Fit ya. Talent Fit punya model dalam menyamakan value antara para manajemen dengan mereka yang memang menjadi part dari Talent Fit. Ya, bagaimana mempromosikan value itu di dalam organisasi melalui banyak kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang bisa menyatukan orang-orang di dalam organisasi satu value yang sama. Dan value ini bisa dibangun dengan berbagai macam bentuk. Ya, kesamaan value. Ada orang-orang yang senang sehat di dalam organisasi, maka bisa disatukan melalui satu kegiatan-kegiatan yang memang akhirnya menyatukan mereka di dalam satu value, yaitu sehat. Ya, kita pergi olahraga bareng, misalnya gitu ya. Itu akan membuat seseorang punya experience sendiri terhadap organisasinya. Termasuk juga kegiatan-kegiatan keagamaan, bahwa ada value-value tertentu yang memang menjadi dasar atau landasan organisasi ini terbangun, maka itu yang dijadikan sarana untuk menyatukan dan membangun pengalaman positif bagi orang-orang yang ada di dalam organisasi. Kita mungkin nggak ketemu setiap hari, apalagi di era digital ini. Tapi ada hal-hal yang bisa menyatukan kita, yaitu salah satunya value. Dan yang terakhir bicara tentang collect and analyze data. Bicara collect and analyze data ini, kenapa penting buat people experience? Di era big data ini katanya, kita diberikan sarana untuk bisa melihat bagaimana orang-orang di dalam organisasi kita ini memiliki persepsi terhadap organisasi. Jadi bagaimana kita juga bisa tracing data-data dari employee kita, bagaimana sih sebetulnya mereka attachment mereka terhadap organisasi. Dan data-data itu banyak bentuknya. Bisa dalam bentuk data-data kinerja mereka, itu yang paling banyak kita pergunakan. Kita juga bisa lihat bagaimana perkembangan kompetensi-kompetensi mereka di dalam organisasi, itu bisa menjadi salah satu indikator untuk kita bisa melihat people experience di dalam organisasi. Juga kita bisa melihat ada banyak data-data lain. Postingan aja misalnya yang paling gampang. Bagaimana kita bisa lihat postingan dari orang-orang di organisasi kita. Apakah mereka mempost sesuatu yang positif? Apakah mereka menunjukkan bahwa mereka punya perasaan-perasaan yang positif ketika mereka berada di dalam organisasi kita. Nah, tetapi semua teori ini dia akan berhenti hanya sampai di teori aja. Gitu ya, teman-teman. Dia akan berhenti sampai pada teori saja. Sedangkan kan harapannya sore hari ini kita nggak cuma ngomongin teori, tapi bagaimana praktek kita untuk membangun people experience di dalam organisasi kita. Nah, maka kembali lagi, karena kita bicara tentang people, maka kita bicara terkait dengan bagaimana satu organisasi punya strategi dan policy yang jelas. Nah, ini yang seringkali masih mungkin ya, masih kebanyakan organisasi di Indonesia melupakan terkait dengan strategi dan policy dari organisasi. Karena strategi dan policy dari organisasi inilah sebetulnya yang nanti akan bisa muncul dalam berbagai macam program, ketujuh hal yang disampaikan tadi oleh teorinya, bahwa leadernya akan involve, bagaimana kita nanti bisa tetap maintain relasi kita dengan para kandidat maupun dengan para alumni, bagaimana nanti proses onboarding di organisasi kita. Itu semua nanti akan kembali pada HR strategi and policy di dalam organisasi kita. Jadi kalau kita ngomongin people experience, kita bicara sesuatu yang sangat indah, sangat ideal terkait dari bagaimana orang-orang bisa memiliki sebuah pengalaman yang positif tadi katanya gitu ya. Bagaimana dia bisa merasa dihargai di organisasi. Bahasa mudah saya adalah dia betah ada di dalam organisasi kita, dan bukan cuma betah lalu dia santai-santai, tapi dia pengen memberikan sesuatu yang sangat baik, bisa pengen berkontribusi lebih baik pada organisasi. Itu kembali lagi pada bagaimana organisasi merumuskan strategi dan polisinya. Ya.
Nah, terkait dengan strategi dan policy di dalam organisasi ini, saya akan bicara tentang bagaimana organisasi merumuskan strateginya. Dimulai dari organisasi punya visi misi apa. Ya, organisasi merumuskan visi misi tentunya kembali lagi dari bahasan kita awal, memperhitungkan berbagai macam kondisi dan ancaman maupun peluang-peluang yang ada di luar organisasi kita ini. Nah, lalu itu dirumuskan dalam sebuah statement visi dan misi. Dari situlah HR merumuskan strategi mereka. Dan dari strategi itu nanti dirumuskan menjadi policy di organisasi, akan turun menjadi proses-proses dan struktur di dalam organisasi, dan itu akan muncul dalam behavior and attitudes. Jadi sebetulnya people experience itu akan menjadi dampak dari bagaimana sebuah organisasi sukses membangun strategi, lalu merumuskan itu ke dalam policy di dalam organisasinya, dan bagaimana dia bisa menyusun proses-proses di dalam organisasi, sehingga orang-orang yang ada di dalam organisasi itu bisa merasakan sebuah pengalaman bekerja yang positif di dalam organisasi. Nah, ketika kita bicara tentang organisasi, maka peran bagaimana HR bisa membuat sebuah strategi yang align dengan corporate strategi tadi ya, visi misi organisasi, ini yang menjadi kunci. Apakah organisasi bisa membangun people experience? Jadi kalau kita bicara, sebenarnya people experience ini akan bisa dibangun oleh organisasi sepanjang terdapat komitmen dari top level manajemennya. Karena kita bisa aja melakukan dalam tanda kutip ya, kalau bahasa saya tuh gimmick-gimmick di di middle level ke bawah untuk membuat mereka happy dalam bekerja, tapi itu untuk short term aja. Itu nggak bisa selamanya, atau kalau enggak gimmick itu harus terus gitu dilakukan, ganti lagi gimmick yang lain karena orang akan bosan. Tetapi kalau kita mau bicara untuk long term di dalam organisasi, ya tidak ada cara lain untuk membangun people experience selain bicara bagaimana HR menyusun strateginya untuk jangka panjang. Dan bagaimana nantinya itu bisa diimplementasikan di dalam policy-nya. Nah, policy-policy ini kan banyak, nanti saya akan jelaskan apa saja sebetulnya policy yang harus dirumuskan untuk kita bisa membangun sebuah organisasi yang people-nya punya pengalaman yang positif terhadap organisasinya. Dan barulah itu akan dioperasionalkan dalam proses dan strukturnya. Jadi kalau kita bicara tentang program-program, saya kembali sedikit yang sebelumnya, program-program ini lepasan saja, 1-7 ini dalam bentuk lepasan, ini hanya untuk sementara waktu aja, untuk jangka pendek aja. Kita cuman mikirin onboarding experience-nya aja gitu, habis onboarding lalu terus udah gitu nggak ada lanjutannya, ya sama aja. Mereka berbunga-bunga ketika mereka masuk ke dalam organisasi kita, lepas 1 tahun, lalu drop gitu ya. Mulailah mereka kehilangan semangat di dalam organisasi karena ternyata nggak jelas mau dibawa kemana kita ini. Maka memang kita harus kembali bicara tentang komitmen organisasi. Bagaimana organisasi komit untuk bisa membangun sebuah pengalaman untuk semua orang yang ada di dalam organisasi. Dan memang developing people experience ini, kalau saya coba pahami, ini bukan sebuah hal yang kecil. Ini harus dibangun dalam sebuah sistem yang memang membutuhkan komitmen dari setiap level. Khususnya dimulai dari komitmen di top level management. Mereka yang memang perlu punya komit untuk membangun people experience untuk seluruh manusia di dalam organisasinya. Nah, di dalam proses dan struktur inilah baru nanti akan muncul ke dalam HR blueprint
organisasi bicara tentang bagaimana career development-nya, bagaimana trainingnya, termasuk juga bagaimana kompensasi, bagaimana perhitungan-perhitungan kompensasi. Yang dasarnya adalah kompetensi model. Jadi kalau kita lihat lagi nanti, karena tadi saya bicaranya ada di pemerintahan, bahwa kalau sudah golongan 2, di bawah golongan 2, golongan 3, golongan 4 sekarang udah nggak ada. Artinya untuk maintain orang-orang ini, ada para gig workers katanya gitu ya, ada para kontraktor, terus tadi ada banyak tipe employee sekarang di dalam organisasi. Nah, bagaimana orang-orang ini nantinya punya satu pengalaman yang positif kalau kita tidak punya sebuah roadmap untuk bisa memastikan bahwa orang-orang ini akan selalu punya sebuah pengalaman yang positif terhadap organisasi kita. Sehingga mereka akan terus punya menjadikan kita sebagai priority untuk pilihan mereka bekerja. Atau mereka selalu punya keinginan yang besar untuk membangun kompetensi mereka supaya mereka bisa berkontribusi lebih. Kenapa? Karena sudah terbangun tuh. Kalau saya mau kembangin kompetensi, apa model trainingnya yang bisa saya pakai? Kalau saya sudah berkembang, nanti karir saya bisa kemana? Walaupun saya sifatnya kontrak di dalam organisasi, walaupun saya hanya gig worker saja. Lalu kalau saya sudah kompeten, saya punya satu jenjang tertentu di organisasi ini, lalu bagaimana perhitungan kompensasi saya di organisasi? Nah, ini ketiga-tiganya ini harus menjadi sebuah blueprint di dalam organisasi, sehingga itulah yang nanti akan menjadi pegangan. Bukan hanya buat organisasi, tetapi buat semua orang yang ada di dalam organisasi, sehingga semua tuh melangkah dengan kepastian. Saya tahu mau pergi kemana. Dan saya tahu kalau saya melangkah ke situ, berarti apa aja yang saya harus lakukan secara mandiri. Saya difasilitasi apa saja oleh organisasi yang bisa saya pakai fasilitasnya. Dan kalau saya sudah berkembang, maka saya bisa mendapat benefit apa dari organisasi. Itu semua perlu clear tersosialisasi di dalam organisasi. Kalau itu baru tersosialisasi, barulah kita bisa bilang bahwa organisasi kita sudah membangun sebuah organisasi yang berbasis pada people experience. Karena kita memperhitungkan bagaimana setiap orang di dalam organisasi kita ini punya pendekatan untuk akhirnya dia punya pengalaman yang positif terhadap organisasi kita. Nah, selanjutnya saya mau masuk pada highlight saja. Jadi kalau tadi kita bicara bagaimana organisasi harus nantinya punya blueprint di HR, supaya itu yang nanti jadi dasar buat organisasi, yang ujungnya nanti adalah behavior and attitude, bahwa orang-orangnya punya perilaku-perilaku tertentu, mereka mengembangkan attitude-attitude tertentu sesuai dengan culture-nya organisasi. Nah, maka kita perlu melihat itu dalam sebuah kesatuan sistem. Nah, inilah sebetulnya model sistem yang perlu dibangun di dalam organisasi. Bahwa apa yang ada di dalam HR strategi dan policy itu masuk di dalam policy tentang rekrutmen, selection-nya nanti mau bagaimana. Termasuk deployment-nya. Lalu bagaimana kita development and training buat semua employee kita, people yang ada di organisasi, karena bukan cuma employee. Lalu bagaimana kita mengukur, baik itu mengukur tingkat kompetensi dari semua orang yang ada di dalam organisasi, maupun kita mengukur kinerjanya mereka. Dan ketika kita bicara pengukuran itu perlu dilakukan nantinya secara objektif. Dan dia bisa terobservasi, artinya dia observable dan measurable, sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan ukuran-ukuran yang dilakukan di dalam organisasi. Kalau kita bicara tentang assessment dan performance management, seringkali terjadi di dalam organisasi, assessment ini dilakukan tidak observable dan tidak measurable, karena yang melakukan bisa saja atasannya langsung, dan itu tidak ada alat ukurnya, lalu itu diukur berdasarkan feeling. Menurut saya sih bagus lah anak ini ya 1 tahun, menurut saya dia kontribusi, oke lah saya kasih dia 8 angkanya.
atau saya kasih dia A, atau saya kasih dia A+, tapi tidak ada indikator yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan hasil dari pengukuran yang dilakukan, termasuk dari bagaimana pengukuran kinerja. Jadi baik pengukuran itu dilakukan terhadap kompetensi orang maupun bagaimana pengukuran itu dilakukan terhadap pekerjaannya, hasil dari pekerjaannya, performance-nya. Nah, dari kesemuanya itu ujung-ujungnya baru kaitannya dengan reward. Bagaimana ketika seseorang itu sudah berkontribusi di dalam organisasi, kontribusinya tersebut itu bisa memberikan nilai buat seluruh organisasi. Nah, ini terkait dengan tadi people experience. Jadi kalau bicara gimana sih supaya kita bisa punya sebuah organisasi yang orang-orang di dalam organisasinya punya pengalaman yang positif, merasa dihargai, mau mengembangkan diri, punya keinginan dan kesadaran untuk selalu mengembangkan diri dan kompetensinya. Nah, yang paling utama memang bicara tentang terkait strategi dan policy yang ada di dalam organisasinya itu sendiri. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang lebih detail terkait manusianya, bagaimana manusia itu bisa berperilaku yang efektif di dalam organisasi, dan nantinya kita harapkan memiliki sebuah pengalaman yang positif di dalam organisasi, maka saya mau masuk dari pendekatan ini. Bahwa di dalam organisasi, selain ada orang, ada peran, dan ada posisi. Ya, jadi kalau kita dalam organisasi kan jelas ya ada orang, dan apa perannya di dalam organisasi, dan bagaimana posisi dia di dalam organisasi. Nah, ketiga hal ini akan menentukan bagaimana seseorang nantinya bisa menunjukkan perilaku yang efektif. Nah, bagaimana seseorang bisa menunjukkan perilaku yang efektif? Di dalam organisasinya sendiri, ya di dalam organisasinya sendiri, organisasi harus selalu memastikan bahwa setiap peran dan posisi itu punya keseimbangan. Artinya kalau seseorang diberikan peran tertentu, artinya dia punya kewenangan tertentu di dalam organisasi, dia juga harus diposisikan di satu tempat tertentu, jadi punya tanggung jawabnya juga. Karena kalau orang dikasih kewenangan, tapi nggak ada posisinya, ya tetap aja dia nggak akan bisa menunjukkan perilaku yang efektif. Jadi organisasi harus terus melakukan review, apakah organisasi kita ini sudah memiliki sebuah model dalam menentukan peran dan posisi dari setiap orang. Di mana setiap peran akan mendapatkan posisi dan setiap posisi akan memiliki peran yang setara. Atau orang punya tanggung jawab tertentu nih di dalam organisasi. Tetapi dia nggak dikasih otoritinya. Nah, tetap aja dia nggak akan bisa menjalankan perilaku dia di dalam organisasi secara efektif. Nah, kalau organisasi sudah memastikan di dalam organisasinya bahwa setiap orang punya peran dan posisinya, barulah nanti kita juga melihat people yang seperti apa yang kita butuhkan. Karena yang membangun experience seseorang di dalam organisasi, itu juga nggak bisa semata-mata organisasinya udah lakuin banyak hal juga. Kalau dia nggak cocok sama orangnya, tetap aja dia tidak akan bisa memberikan sebuah pengalaman yang positif. Jadi pengalaman yang positif juga sangat ditentukan dari orang yang ada di dalam organisasi kita itu. Dan untuk kita bisa mengidentifikasi orang seperti apa yang dibutuhkan, maka ada 3 aspek yang perlu kita perhitungkan. Jadi setelah kita tahu organisasi kita punya peran dan posisi apa saja, maka kita perlu melihat orang yang kayak gimana yang kita butuhkan. Sehingga nantinya dia harapannya bisa punya sebuah pengalaman yang positif ketika dia berada di dalam organisasi kita. Yang karena dia memiliki pengalaman yang positif, maka dia akan menunjukkan perilaku yang efektif juga.
Yang pertama bicara tentang psychological profile-nya. Jadi nggak semua orang cocok kerja di satu organisasi tertentu. Contoh aja ya, ini karena sekarang ini adalah talent fit misalnya sama saya yang ada di Karya Cita Insani. Ya nggak semua orang yang ada di talent fit akan cocok kalau kerja di Karya Cita Insani. Demikian juga orang-orang yang ada di tempat saya belum tentu juga cocok secara kepribadiannya untuk bisa kerja ketika orang saya ada di tempatnya talent fit. Dan kecocokan itu, apakah dia akan membangun sebuah persepsi yang positif dari orang-orangnya? Tentu saja. Ya, jadi kecocokan dari profil psychological-nya juga sangat berpengaruh. Bagaimana seseorang itu bisa punya experience yang positif terhadap organisasi. Berikutnya technical kompetensinya. Kalau kita ada di organisasi sekarang ini adalah orang-orang yang, kalau saya saja ya contohnya paling gampang. Saya ada di consulting, lalu orang yang ada di tempat saya nggak cocok, consultingnya adalah orang-orang yang ahlinya di bidang keuangan misalnya. Padahal consulting saya bicara human resources, ya mungkin dia secara kompetensi akhirnya tidak bisa kontribusi di dalam organisasi saya. Dan yang terakhir adalah managerial kompetensinya atau leadership kompetensi. Apa standar kompetensi manajerial atau leadership yang dibutuhkan di organisasi kita sesuai dengan peran dan posisinya. Nah, teman-teman, kalau ini sudah didefinisikan dan kita sudah menemukan orang-orang ini, maka barulah organisasi kita bisa membangun program-program untuk developing people experience-nya. Karena kita bisa sudah bisa pastikan bahwa orang-orang di dalam organisasi kita punya sebuah experience yang positif, bukan hanya kerja di tempat saya enak karena leye-leye terus gitu ya. Tetapi karena kerja di tempat kita itu bisa memberikan apa yang dia butuhkan. Apa yang dia butuhkan karena profil kepribadiannya itu memang sesuai dengan technical kompetensi yang dia miliki, dan juga sesuai nantinya ketika dia punya peran dan posisi sesuai dengan manajerial dan leadership kompetensi yang sekarang dia miliki. Nah, barulah experience itu muncul. Dan kalau saya selalu bilang, experience ini muncul sebetulnya muncul dari bagaimana seseorang itu. Jadi bicara tentang people experience, dia nggak cuma bicara senang-senang aja orangnya happy-happy. Tetapi dia muncul dalam 3 indikator. Apakah orang di dalam organisasi kita punya personal effectiveness? Apakah orang di organisasi kita punya task effectiveness? Dan apakah orang di organisasi kita punya social effectiveness? Nah, untuk mengukur ketiga hal ini, ada indikator yang kita bisa lihat. Mungkin walaupun tidak diukur secara langsung melalui pengukuran. Yang pertama bicara tentang kesehatan. Kita punya organisasi, orang-orangnya pinter-pinter, organisasinya juga jalan dengan bagus, reward sistemnya berjalan dengan baik. Tetapi kalau kita lihat, orang-orangnya banyak banget sekarang ini yang memang sakit. Mulai sakit yang utama, kalau kita lihat sekarang ini yang paling sering di organisasi adalah sakit MAH atau GERD. Begitu dia menghadapi satu kerjaan tertentu, mulai deh MAH-nya kambuh. Mulai deh gatal-gatal karena eksim, stres sama kerjaannya. Artinya ada sesuatu yang tidak efektif di orang-orang yang ada di organisasi kita. Bisa saja dia ada di area psikologisnya nggak cocok, dia nggak ngerasa happy karena nggak cocok antara organisasi dengan kepribadiannya dia. Yang kedua, kompetensi teknikalnya nggak cukup atau berbeda antara apa yang dia kuasai dengan yang dituntut oleh organisasi. Dan yang ketiga, bicara tentang leadership kompetensinya atau manajerial kompetensinya. Nah, karena tekanan itu muncullah dalam bentuk kesehatan nih, gangguan-gangguan di kesehatan. Berikutnya kita bisa lihat dari task effectiveness. Apakah orang-orang yang bekerja di tempat kita ini bisa deliver pekerjaannya sesuai dengan quantity, quality, dan time delivery yang ditetapkan. Atau bahkan lebih dari yang sudah ditetapkan. Yang terakhir bicara social effectiveness. Apakah di dalam organisasi kita ini, orang-orang di dalamnya
bisa bekerja sama. Bisa dilihat dari komunikasi antar satu orang dengan orang yang lain. Kita juga bisa lihat dari bagaimana interaksi antar satu departemen dengan departemen yang lain, antar divisi dengan divisi yang lain, atau kalau company-nya menjadi lebih besar, bagaimana interaksi antara satu unit bisnis dengan unit bisnis yang lain. Ini yang nanti akan bisa kita lihat apakah sebetulnya kita bisa develop people experience yang sudah tepat di dalam organisasi kita. Nah, yang terakhir baru bicara konseptual kita bagaimana kita bisa maintain talent. Talent berbeda dari keseluruhan employee yang ada, keseluruhan people yang ada di dalam organisasi. By research, talent di dalam organisasi kita hanya 4% aja. Jadi mulai dari rekrutmen, kita sudah tahu siapa sih sebetulnya talent-talent di organisasi kita ini. Berarti dia punya kecocokan, dari segi psychological-nya, potensi dia memang sudah kita lihat cocok untuk organisasi kita. Dia punya kompetensi teknis yang siap untuk dikembangkan, dan juga manajerialnya. Jadi para talent ini sebenarnya hanya 4% aja. Nah, untuk bisa membuat para talent, nah ini PR paling besar justru. Bicara tentang developing people experience ada pada talent kita harus bisa mulai dari identify para talent kita, develop mereka individually kalau talent, karena dia hanya 4% tapi ngurusnya sama dengan keseluruhan organisasi, orang yang ada di organisasi. Jadi kita perlu orang talent management walaupun ngurus hanya 4% aja dari organisasi. Dan bagaimana kita maintain dan retain para talent yang ada di dalam organisasi kita. Ya. Nah, pemeliharaan talent ini bisa dilakukan kalau di dalam organisasi kita punya sebuah model untuk development dalam model mentoring, counseling, coaching yang tepat. Sehingga pembinaan karir daripada talent kita ini bisa terjaga sesuai dengan apa yang diharapkan. Talent ini dibangun 20 tahun kurang lebih biasanya, 15 sampai 20 tahun. Mulai dia masuk sampai nanti dia betul-betul ada di eksekutif level membutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun. Nah, jenjang karir dia dalam 20 tahun ini pun, 15-20 tahun ini pun sudah ada track-nya. Bahkan mungkin lebih cepat talent-talent mungkin 10 tahun dia udah di eksekutif gitu ya. Kenapa? Karena memang jenjang karirnya itu di-maintain sedemikian rupa. Dan para talent ini dipelihara sedemikian rupa supaya memang mereka ini akan sampai sesuai dengan target yang sudah diidentifikasi sejak mereka di hire di dalam organisasi. Itu mungkin sedikit materi dari saya terkait dengan people experience gitu ya. Mungkin lebih jauh nanti kita akan lebih banyak diskusi saja. Karena nantinya lebih banyak ke implementatif. Saya coba untuk kasih gambaran besarnya saja dulu kaitan dengan people experience gitu. Dan semoga cukup jelas gambaran besarnya supaya kita bisa diskusi lebih lanjut untuk detailing sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Silakan Putri. Baik Mbak Rani, terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang sangat insightful ya dan luar biasa nih. Tadi yang saya ingat juga nih di awal mungkinnya memang era kita sekarang ini bukan lagi era marketing ya, tetapi siapa di balik peran-peran tersebut atau era people itu, dan people inilah yang akan jadi motor untuk organisasi begitu ya. Nah, mungkin untuk Mbak Rani dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki sesi Q&A ini, akan ada sedikit dulu pesan-pesan dari Talent Fit Indonesia. Kepada Mbak Amanda, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Putri. Sebentar, saya izin share screen. Suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas? Sudah, baik. Saya izin meminta waktunya sebentar ya Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Saya Amanda dari Talent Fit Indonesia. Izin untuk memperkenalkan nih, Talent Fit Indonesia itu siapa sih? Baik. Jadi kami adalah HR Consulting di Indonesia yang sudah berdiri sejak 2016 dan sudah dipercaya oleh 200 lebih company dan sudah menjalankan 2 juta lebih asesmen di Indonesia.
Berikut adalah klien-klien kami dari sejak 2016 hingga saat ini, mulai dari manufaktur dan FMCG hingga logistik dan hospitality. Ya. Untuk servisnya sendiri, kami terbagi menjadi 2 stream, ada HR Strategic Stream, ada juga HR Operation Stream. Untuk HR Strategic Stream itu terbagi menjadi 3, ada Organization Analytics atau mungkin bisa kita sebut sebagai Organization Development atau OD, lalu ada People Analytics atau mungkin mudahnya bisa kita sebut sebagai Online Assessment, lalu ada juga talent strategic atau mungkin bisa kita sebut sebagai ROD, Recruitment on Demand atau Headhunter. Itu. Lalu untuk HR Operation Stream-nya itu ada background check dan HRIS. Baik, untuk Organization Analytics atau OD itu terbagi lagi menjadi 5, ada Organization Setting, ada Change Management, ada Talent and Performance Management, ada Workforce Analysis, dan yang terakhir Job Analysis and Evaluation. Seperti itu. Lalu mungkin singkat saja langsung ke People Analytics atau Online Assessment. Itu terbagi menjadi 4 untuk assessment di kami. Pertama ada Psychometric Online Assessment, ada Virtual Assessment Center, atau mungkin Assessment Center, namun kami buat menjadi virtual, jadi lebih fleksibel, seperti itu. Lalu ada CIFR English Assessment, dan yang terakhir ada Gamification Assessment. Gamification Assessment itu asesmen online, namun kami menggunakan games seperti itu. Berikut contohnya. Jadi nanti ada situational judgment test, lalu ada juga cognitive ability mini games dan lain sebagainya. Itu. Lalu masuk ke sebentar. Nah, talent strategic atau mungkin kita dapat sebut sebagai ROD. Di sini ada 2, ada talent strategic acquisition, lalu ada juga talent management. Seperti itu untuk talent strategicnya. Di sini kelebihan dari ROD kami, yang pertama adalah identify your unique talent requirements, lalu custom methodology and approach, dan yang terakhir branding your company as your needs. Seperti itu. Nah, di sini juga dapat dilihat nanti akan ada background check sebagai additional service-nya, nanti akan saya jelaskan sedikit. Lalu berikut adalah talent strategic untuk manajemen sistemnya, untuk talent management sistemnya. Berikut mungkin contohnya di sini ada employee kami, misalkan namanya adalah Justin McKinley, lalu posisinya adalah sebagai data analis. Beliau ini dapat melakukan career path itu tidak hanya ke atas untuk data analis saja, namun juga memungkinkan untuk switch career di IT arsitek atau Java developer, designer, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, ini yang untuk background check. Background check di kami itu dapat mengecek ada 10 hal yang dapat kita cek. Ada academic, work history, ID check, residential check, litigation, credit scoring, criminal, social media, performance, hingga emergency contact check. Seperti itu. Dan yang terakhir, ada HRIS system. Untuk HRIS-nya sendiri itu di kami customize, jadi tidak harus semuanya diambil, hanya yang Bapak Ibu butuhkan saja di company. Seperti itu. Itu mungkin dari saya, Mbak Putri. Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Amanda. Selanjutnya mungkin kita akan memasuki sesi question and answer atau tanya jawab. Baik, dari Mbak Rani, apakah hadir di sini? Oke, nah di tautan Slido nih kita sudah bisa melihat ada beberapa pertanyaan. Boleh sebentar. Baik, di sini bisa kita lihat ada 4 pertanyaan ya sejauh ini. Saya mungkin izin bacakan ya, Mbak. Baik, ini dari yang paling atas. People experience ini kan banyak banget ya faktor yang mempengaruhinya. Bagaimana cara mengukur people experience di dalam satu instansi atau perusahaan tersebut sudah baik atau belum? Mungkin begitu Mbak Rani pertanyaannya. Boleh langsung dijawab saja mungkin ya.
boleh kita baca dulu beberapa, siapa tahu nanti ada yang hampir sama kali gitu ya. Oke, boleh, Mbak. Baik, yang selanjutnya, bagaimana contoh pemanfaatan teknologi atau utilize technology untuk meningkatkan people experience dalam organisasi? Oh, ini mungkin terkait yang tadi ya, cara meningkatkan people experience dalam eh, organisasi. Ada poin kelima kalau nggak salah ya ini ya. Kemudian selanjutnya ada hal apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk menciptakan people experience yang baik jika ada beragam generasi, baik itu milenial atau Gen Z mungkinnya pada karyawan di perusahaan. Dan yang pertanyaan yang terakhir, organisasi sudah memberikan reward, recognition, development, dan benefit kepada employee. Tapi outputnya tetap banyak yang resign. Apa yang harus dilakukan? Iya begitu, Oke. Mbak. Ini menarik ya. Mungkin pertanyaan yang pertama dengan pertanyaan yang keempat ada sedikit persamaan ya. Bagaimana sih sebenarnya people experience ini faktornya banyak. Itu bagaimana cara mengukur people experience di dalam satu instansi atau perusahaan tersebut sudah baik. Kalau alat ukur untuk people experience sendiri, kita bisa lihat bisa dengan menggunakan salah satunya gitu ya, menggunakan engagement survey ya, bagaimana orang-orang di dalam organisasi kita itu apakah mereka engage atau tidak dengan organisasi dan apa yang membuat mereka engage dengan perusahaan kita. Indikatornya ada cukup banyak terkait dengan engagement ini. Nah, ini yang memang perlu untuk dilakukan itu ya, untuk melakukan survei-survei seberapa engage orang karyawan kita terhadap organisasi kita ya. Jadi mungkin yang pertama terkait dengan engagement. Jadi kalau mau ngukur ya diukur, dilihat bagaimana engage-nya. Tetapi orang engage belum tentu juga artinya dia itu contribute to organisasi, itu yang juga perlu selalu dilihat perimbangannya. Artinya selain kita melihat engagement dari orang-orang di dalam organisasi, yang itu punya koneksi dengan experience dia di dalam organisasi, kita juga perlu mengukur perimbangannya dari aspek lain. Aspek lainnya adalah bagaimana perkembangan kompetensi dia di dalam organisasi yang berkontribusi terhadap performance dia. Jadi orang engage kalau dia punya experience yang baik di organisasi, tetapi tidak membuat artinya dia berkontribusi secara positif buat organisasi, itu juga bukan merupakan indikator yang baik gitu ya. Artinya orang-orang engage, senang kerja di tempat kita, tetapi tidak membuat organisasi kita punya performance yang lebih baik. Nah, angka perimbangannya ini yang membuat organisasi tuh orang-orangnya oke, betah-betah aja, tetapi organisasinya nggak lari kemana-mana kan gitu ya. Oke, betah, seneng. Termasuk itu tadi pertanyaannya. Kenapa ya orang-orang di dalam organisasi saya ketika udah dikasih reward, dikasih recognition, development, benefit, tapi dia tetap resign juga. Karena bisa jadi secara ukuran kita memberikan benefit, memberikan ukuran, memberikan development, apakah itu yang dia butuhkan? People experience ini memang menjadi variannya banyak. Apalagi tadi dikaitkan dengan pertanyaan, apalagi di organisasi saya generasinya udah berbeda, ada yang generasi Z, ada yang generasi Y, generasi X-nya masih ada gitu ya. Generasi X-nya yang awal lagi gitu ya, artinya yang sudah secara usia sudah cukup mapan gitu ya, terus ketemu dengan generasi Z yang masih sangat muda-muda dan punya pendekatan yang berbeda. Nah, ini ukuran-ukuran ini yang memang buat semua organisasi tidak mudah untuk melakukan ukurannya. Tetapi mungkin best practice saja gitu ya. Pertama, ketika kita mau bicara tentang remunerasi. Nah, remunerasi ini kita perlu lihat apakah remunerasi yang kita berikan itu sifatnya bulk, artinya dia akan dapat sekian setiap bulannya. Ada elemen-elemen yang tidak terukur di dalam remunerasi yang kita berikan pada people di dalam organisasi kita.
Maka memang dalam teori remunerasi ini bisa dibagi, ada 3 aspeknya. Pertama, kalau bahasa paling seringnya gaji pokoknya berapa. Lalu ada ukuran, bicara tentang remunerasi berdasarkan kompetensinya dia. Jadi berapa itu ukurannya? Kalau dia punya gaji pokok sekian, tetapi dia punya nilai di kompetensi, maka dia akan punya elemen tambahan di dalam eh, apa namanya, di dalam perhitungan dia setiap bulan dan termasuk benefit. Nah, benefit ini kalau kita tadi lihat di dalam slide saya yang kedua terakhir, itu ada di quality, quantity, dan time delivery. Jadi orang-orang bisa mendapat elemen karena ada kualitas, ada kuantitas, dan ada aspek waktu yang terukur di dalam remunerasinya dia. Nah, itu adalah model yang bisa dipergunakan dengan agile organization kita dan yang nanti kaitannya dengan people experience. Sehingga ketika orang kerja, dia tahu selain saya dapat gaji pokok yang mungkin tidak kecil, tidak besar secara nominal. Jadi gaji pokoknya sih kecil, tetapi elemen kompetensi itu yang nanti akan membuat dia bisa punya gaji yang dia bisa ukur sendiri dia maunya berapa. Nah, kenapa elemen kompetensi ini menjadi besar? Karena dengan organisasi yang agile, sebetulnya basis organisasi nanti adalah project. Jadi ada project-project yang akan dikerjakan. Semakin kompeten seseorang, orang tersebut bisa mengerjakan lebih dari satu project dalam satu waktu. Ya, contoh saja. Di dalam satu organisasi ada 5 project. Ada Putri di dalam satu project, ada Salma di dalam project yang kedua, dan ada Yulis di project yang ketiga. Tetapi ketika di project yang pertama ini Putri butuh kemampuannya Yulis di project dia juga. Padahal Yulis lagi ngerjain project yang lain. Nah, nanti Putri dan Yulis bisa sama-sama saling berdiskusi. Yulis, gue butuh kemampuan lo gitu untuk masuk di project aku. Gimana ya caranya? Karena aku butuh kamu gitu di satu part di project aku. Nah, nanti Yulis akan berhitung dari projectnya dia. Oke deh Put, aku coba atur-atur dari project aku ya. Apakah aku nanti bisa ngatur di project aku supaya aku bisa contribute di project kamu. Nah, nilai kontribusinya Yulis pada projectnya dia sendiri di project kedua dengan bagaimana dia berkontribusi tambahan pada projectnya Putri, itulah yang akan menjadi elemen kedua di remunerasi nantinya. Jadi orang itu bisa ngukur sendiri, makin dia kompeten, dia bisa pegang beberapa project pada satu waktu. Sehingga dia akan mendapatkan pembayaran untuk beberapa project dalam satu waktu. Ya, jadi kalau kita bilang, dia naikin gajinya, kita kasih dia tambahan benefit, udah dikasih recognition, dikasih development. Pertanyaannya, apakah dengan mengconsider kemampuan orang-orangnya? Bahwa kalau dia punya kompetensi yang lebih, artinya dia juga bisa contribute lebih pada organisasi gitu. Dia dimungkinkan untuk berkontribut lebih yang memiliki dampak dia bisa mendapatkan remunerasi yang lebih besar. Gitu. Yang ketiga adalah bicara benefit. Kalau dalam kontribusinya dia bisa menunjukkan kualitas, kuantitas, dan waktu dalam pengerjaan yang lebih baik dari apa yang sudah ditetapkan, maka dia bisa mendapatkan tambahan lagi benefit dari apa yang sudah dia dapatkan. Jadi salah satu experience kalau kita bicara dari perhitungan remunerasi, itu model yang bisa dipergunakan. Ya, karena anak-anak zaman sekarang kan gak suka ya kerja di satu tempat. Dia suka kerja di beberapa tempat sekaligus. Nah, kalau dia bekerja di beberapa tempat, sepanjang semua pekerjaan di tempat-tempat itu dia bisa pertanggungjawabkan, oke-oke aja nantinya. Jadi mungkin aja orang akan kerja di satu company, di beberapa company, tetapi di setiap company itu dia dapat gaji remunerasinya masing-masing. Sepanjang dia bisa berkontribusi dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya sesuai dengan demand dari organisasi. Nah, itu model people experience. Jadi dia punya apa? Agilitas di dalam bekerja. Itu kan harapannya, cita-citanya. Maka people experience ini
Kalau kita bicara sekarang di dalam organisasi kita di Indonesia yang masih mayoritas birokrasi, itu agak sulit. Tetapi kalau organisasi kita sudah lebih agile, organisasi kita sudah menganut sistem manajemen adhokrasi, di mana di dalamnya banyak tim-tim ad hoc, itu mungkin bisa kita create sebuah organisasi yang mengembangkan people experience, di mana orang bisa punya experience yang positif terhadap apa yang dia kerjakan. Jadi orang bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Dan organisasi bertanggung jawab untuk selalu memonitor. Nah, ini bicara monitoring, bagaimana utilize teknologi nanti berikutnya. Bagaimana organisasi itu bisa monitor. Pertama, utilize teknologi adalah bagaimana organisasi bisa memonitor seluruh people yang ada di organisasi. Itu bicara database ya, big data. Kita punya data-data, bukan hanya bicara nama, bicara usia, atau lama dia bekerja, tetapi termasuk juga dia punya kompetensi apa. Dia sudah punya pengalaman apa saja, terlibat di proyek apa saja. Itu semua ada di dalam database. Nah, itu selalu bisa diakses oleh siapa saja yang punya proyek di dalam organisasi. Sehingga saya bisa cari nih, saya lagi cari orang mau ngitung manpower planning misalnya. Saya bisa cari di database ini siapa nih orang-orangnya yang punya kompetensi teknisnya, yang punya pengalaman juga untuk melakukan perhitungan manpower planning, nanti keluar di database data orang-orangnya. Oh, ternyata ini yang punya adalah Mbak Novi misalnya. Nah, dia bisa langsung lihat, oh oke ini Mbak Novi, coba saya kontak dulu Mbak Novi. Salah satunya adalah perhitungan di manpower planning. Nah, kita bisa ambil datanya dari database. Jadi bagaimana penggunaan teknologi di dalam organisasi, salah satunya adalah untuk database seluruh employee yang ada. Termasuk kalau saya juga mau lihat, sebetulnya kita tuh punya ahli apa aja sih di dalam organisasi, bisa dibuka. Oh, kita punya ahli apa saja, siapa sih yang jago terkait dengan IT gitu ya, IT untuk UI misalnya. Siapa sih yang jago di organisasi kita? Nanti keluar tuh database-nya, siapa aja itu orang-orangnya. Dia punya pengalaman apa saja, dia punya kompetensi apa aja, punya sertifikasi apa saja, itu bisa keluar di database. Nah, itu salah satu penggunaan IT untuk bisa meningkatkan people experience. Orang bisa punya experience yang lebih positif karena dia bisa melihat manajemen secara lebih open, terbuka. Semuanya memang terbuka, orang bisa akses kapan saja. Berikutnya, itu terkait juga penggunaan teknologi terkait dengan the dashboard, penggunaan dashboard di dalam organisasi. Bagaimana semua orang itu bisa akses pekerjaan-pekerjaan di dalam satu board. Jadi dia bisa kerja itu secara efektif, efisien, karena semua hal sudah ada di dalam board itu. Termasuk bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan. Nah, dashboard ini membuat orang nggak perlu terus-terusan laporan ke atasan gitu ya. Karena kalau udah selesai ya dia udah tinggal bilang itu udah selesai kerjaannya. Atasan sudah bisa dapat notifikasi bahwa pekerjaan dari salah satu anak buahnya selesai. Dan dia bisa cross check apa yang harus diperbaiki lagi. Dia bisa memberikan lagi arahan kepada anak buahnya. Itu salah satu experience yang best practice dilakukan oleh organisasi. Yang pertama database, itu database termasuk siapa aja people di dalam organisasi kita. Dan yang kedua, bicara tentang dashboard, di mana semua orang bisa terkoneksi melalui satu board, baik itu dalam konteks pekerjaan, maupun itu dalam konteks bagaimana result-result dari pekerjaan itu day to day bisa dimonitor, baik oleh peers maupun oleh atasan. Itu terkait dengan bagaimana pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan people experience di dalam organisasi. Karena kalau kita kembali ke generasi yang sekarang ini, itu kan malesnya anak sekarang itu karena lama gitu ya. Anak anak sekarang biasa dengan kecepatan, anak sekarang generasi Z itu senang dengan yang cepat, senang dengan sesuatu yang apa namanya up to date, dan teknologi bisa menjadi salah satu sarana.
untuk bisa membuat para generasi Z ini engage dengan apa yang dia kerjakan dan memiliki experience yang positif. Nah, catatan buat para Gen Z ini berbeda dengan Gen Y. Para Gen Y ini namanya aja udah Y. Mereka biasanya banyak mempertanyakan segala sesuatu yang mereka kerjakan. Kenapa? Kenapa harus saya kerjain? Kenapa? Gen Z enggak. Gen Z itu justru mereka mencari challenge. Apalagi? Apa? Apa yang harus saya lakukan lagi gitu. Jadi dia minta challenge, itu berbeda. Kalau Gen Y, dia tanya kenapa gue harus ngelakuin gitu. Karena kalau Gen Y, kenapa nggak lakukan yang pakai yang ini? Kenapa harus yang itu? Gitu, itu dia mempertanyakan. Kalau Gen Z, dia lebih banyak apa? Apalagi yang harus dilakukan? Apalagi? Karena dia bicara kecepatan. Tetapi para Gen Z ini butuh monitoring yang jauh lebih detail. Kenapa? Karena mereka itu kecil-kecil tapi cepat gitu ya. Jadi bukan orang yang kita kasih tahu besar, kalau Gen X itu kita kasih konsep besarnya. Lalu sesudah itu harapannya para Gen X ini akan merumuskan apa yang akan dilakukan, konsepnya akan seperti apa, implementasinya bagaimana. Di Gen X, ketika mau di Gen Y, ketika mau diimplementasi, dia akan tanya, kenapa harus kayak gitu caranya? Maka dulu masalahnya Gen X dengan Gen Y adalah, katanya anak-anak Gen Y itu sotoy. Kenapa harus itu? Kenapa nggak ini? Kan gitu ya. Dia dikatakan sotoy. Karena so tahu, udah dikasih tahu suruh pakai cara ini, dia nggak mau. Bukan nggak mau, kalau nggak males-malesan ngerjainnya. Maka komunikasi orang yang dari generasi X ke generasi Y itu harus open. Kita punya satu situasi, ini yang mau kita tuju, so what do you think? Apa rekomendasimu? Apa pertimbanganmu? Supaya mereka bisa berkontribusi. Maka pada era itu keluarlah banyak startup ya, karena banyak pemikiran-pemikiran, ide-ide baru dari para Gen Y. Nah, tetapi di Gen X, di Gen Z beda lagi. Apalagi yang harus kita lakukan? Nah, Gen X itu nggak bisa kita kasih sesuatu yang besar dulu, lalu dia diminta untuk membuat itu menjadi lebih detail. Untuk para Gen Z, dia perlu di-maintain untuk bagaimana dia melakukan setiap saat. Apalagi challenge-nya. Jadi di-maintain challenge-nya. Habis ini apa lagi? Habis ini apa lagi? Terus ditingkatkan. Begitu dia merasa melambat, itulah titik kebosanan. Experience dia akan ngerasa gini-gini terus. Bosen, males, nggak ada challenge di dalam organisasinya. Gitu. Kalau Gen Y ngerasa nggak ada challenge karena menggunakan cara yang sama terus. Harus ngikutin atasannya. Padahal menurut dia ada sesuatu yang lebih baik. Kalau Gen X, nggak ada challenge, nggak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Kalau ditanya, nggak jelas apa yang aku harus kerjakan. Jadi result buat Gen X itu penting. Apa yang diharapkan dari dia. Dan memang challenge, apakah dia bisa menghasilkan sebuah result yang jauh lebih baik atau paling tidak improve dari apa yang sudah ditetapkan. Mungkin itu, jadi model bentuknya adalah kalau di leadership itu bicara tentang bagaimana membangun leader-leader yang paham betul peran dia as a leader, as a mentor. Itu yang memang perlu dikembangkan. Jadi people experience, karena tidak bicara hanya semata-mata uang, tapi bagaimana orang punya experience di dalam organisasi, maka kalau tadi poin pertama adalah leader, itu yang punya peran penting, maka bagaimana di dalam organisasi kita punya pengembangan untuk para leader sehingga dia bisa bukan hanya jadi bos, tetapi dia bisa lead orang untuk terus maju dan dia bukan hanya lead saja, tapi dia juga bisa berperan sebagai mentor yang bagaimana mengembangkan, dia tahu di mana titik kekurangan dari setiap orang, people yang ada di bawah kendalinya dia ini, dan dia tahu pengembangan apa yang dibutuhkan buat orang-orang di bawah dia. Nah ini maka peran leader itu jadi nomor satu. Kalau kita lihat tadi ya di slide presentasi jadi nomor satu. Karena memang di people experience ini memang leader-leadernya. Jadi mungkin kenapa kita bilang perlu sebuah komitmen dari top level, ya karena mereka duluan ini yang punya peran penting.
untuk lead organisasi untuk akhirnya punya experience yang positif. Mereka dulu yang harus komit untuk membangun sebuah organisasi yang nantinya orang-orangnya punya experience yang positif. Dan experience yang positif itu bukan berarti tanpa challenge. Ada challenge. Tapi bagaimana challenge-challenge itu dikomunikasikan pada level-level di bawahnya, dan bagaimana ketika dia sudah dikomunikasikan, dimonitoring secara berkala, dan ketika terjadi kendala di dalam prosesnya, mereka tahu mereka punya tempat untuk mendapatkan pendampingan. Baik itu dalam bentuk mentoring yang prosesnya lebih panjang, coaching ketika ada kendala-kendala yang aspeknya technical competencies, dan counseling kalau ternyata dari aspek pribadi ada sesuatu yang mengganggu dan berdampak terhadap performance. Itu mungkin jawaban dari keempat pertanyaan. Baik faktor yang mempengaruhi, mungkin kita perlu survei tadi gitu ya, engagement, tapi jangan lupa perimbangan dari aspek apa namanya, performance-nya, juga kita juga performance dan kompetensinya. Lalu bicara utilize teknologi tadi, lalu bagaimana menciptakan experience untuk beragam generasi, ya artinya memang kita perlu leadership development untuk organisasi kita, karena leadership-nya itu jadi kunci. Jadi bukan ngembangin orang-orang ya punya experience yang baik, tapi ngembangun leader-nya. Supaya para leader ini punya kemampuan, nah mampu dulu ya, jadi artinya membangun para leader, supaya para leader ini punya kemampuan untuk bisa tidak hanya lead para people yang ada di bawah dia, tetapi dia juga bisa menjadi mentor, bisa menjadi coach, dan bisa menjadi counselor untuk people yang ada di bawah kewenangannya dia. Itu mungkin jawaban dari saya. Baik, terima kasih banyak nih Mbak Rani, sangat sangat insightful tadi saya mendengarkan juga ya. Jadi, cukup challenging juga mungkin ya untuk para tadi top level saat ini ya, untuk meningkatkan people experience para employee-nya, terutama kalau di satu perusahaan ini ada berbagai generasi begitu ya, Mbak. Oke, nah baik, karena sesi Q&A-nya juga ini sudah selesai, mungkin kami juga mau meminta bantuan nih dari Mbak Rani untuk memilih 2 penanya terbaik dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Boleh mungkin Mbak, silakan dari 4 pertanyaan tadi ya? Nah, yang mana nih Mbak kira-kira? Dan yang ini kali ya, menciptakan people experience untuk beragam generasi. Sama satu lagi, pertanyaan yang terakhir terkait output-nya tetap resign juga. Baik. Terima kasih banyak nih Mbak Rani atas bantuannya. Jadi tadi untuk yang bertanya mengenai, tadi yang ada generasinya itu ya, dan juga terkait yang resign, boleh langsung menghubungi kami di kontak yang nanti akan ditulis juga di kolom chat ya. Silakan. Iya. Menarik sekali ya Bapak Ibu materinya pada hari ini. Dari yang saya tangkap juga tadi, memang pengalaman positif pada employee ini jadi sangat berperan penting ya dalam organisasi, di mana hal ini bisa membuat, orang-orang dalam organisasi ini punya sebuah kehidupan yang baik tadi ya kalau dari Mbak Rani, bukan cuma pekerjaannya tapi secara holistik. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa, ada beberapa cara nih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan people experience dalam organisasi. Tapi untuk menjadi catatan bahwa developing people experience ini bukan sebuah hal yang kecil, bukan sebuah hal yang bisa dilakukan hanya sekali-kali, tapi harus dibangun dalam sebuah sistem yang membutuhkan komitmen ya dari setiap, level, khususnya top level manajemen, seperti itu. Ini sebelum kita tutup dari Mbak Rani, apakah ada closing statement nih, Mbak? Mungkin dari saya yang paling utama pesan, kalau untuk organisasi itu bicara tentang bagaimana organisasi penting untuk merumuskan strategi di HR ya, karena ini bicara tentang people experience. Bagaimana organisasi
merumuskan strategi dan polisinya mereka. Karena berdasarkan pengalaman, cukup banyak organisasi yang memang belum merumuskan strategi dan polisi HR mereka. Sehingga akhirnya pengelolaan HR ini dilakukan secara bisa saja sporadis atau untuk tujuan-tujuan yang sifatnya jangka pendek. Padahal bicara people experience, kita tidak bicara untuk sesuatu yang jangka pendek, tetapi kita bicara tentang bagaimana people di dalam organisasi kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang positif untuk long term. Sehingga ada aspek strategi dan polisi. Nah, untuk teman-teman yang sekarang ini ada di area people di dalam organisasi yang bisa saja sekarang ini ada di employee gitu ya, sudah jadi employee-nya atau sekarang pekerja kontrak atau gig workers atau masih jadi job candidates atau former employee dan lease employee. Mungkin kalau dari saya closing-nya adalah kita perlu untuk selalu bukan perlu, tapi kita punya tanggung jawab terhadap diri kita masing-masing untuk mengembangkan kompetensi yang kita miliki. Kita selalu berpikir bahwa pengembangan kompetensi kita ini ada pada organisasi, gitu ya. Atau setelah kita masuk organisasi, pengembangan kompetensi itu nanti akan adanya di organisasi. Padahal kalau kita selalu kembali pada kompetensi itu melekat pada diri kita sebagai pribadi, maka yang paling bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi kitalah yang sebetulnya perlu selalu mereview sampai di mana kompetensi kita dan kita mau mengembangkan ke arah mana karir kita. Jadi itu yang selalu harus kita lihat gitu ya. Dan kita perlu melihat untuk kita bisa punya karir di dalam, walau kita individual kontributor ya sekarang ini misalnya sekalipun, kalau apalagi konsultan kita adalah individual kontributor, tetapi as a individual kontributor saya ingin mengarahkan karir saya kemana, saya ingin punya kompetensi apa, dan itu tanggung jawabnya bukan ada di siapa-siapa, itu ada di diri kita sendiri. Termasuk kalau nanti organisasi kita betul-betul udah agile, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang ahli pada bidang-bidang tertentu, pengembangan kita, keahlian kita enggak semata-mata tanggung jawab organisasi. Tetapi experience kita positif. Dimanapun kita berada, sebetulnya itu bergantung pada kita sendiri. Karena kita yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi kita sendiri. Gitu, Putri. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali closing statement dari Mbak Rani. Terima kasih banyak kepada Mbak Rani. Dan berikut juga menjadi penutup dari materi kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mbak Rani sebagai narasumber kita atas penjelasannya yang sangat menarik dan juga insightful ya pada hari ini. Nah, baik untuk Bapak Ibu semua, saya juga mau coba mendengar nih dari Bapak Ibu, kira-kira bagaimana sih kesan atau apa yang Bapak Ibu dapatkan dari materi hari ini? Apakah ada yang mau berbagi kesan-kesannya mungkinnya atau pengalamannya hari ini? Boleh Bapak Ibu? Baik, mungkin saya mau coba dengar dari Mbak Fitri Eka Lestari. Halo Mbak Fitri. Ya, Mbak Fitri apakah ada di tempat? Oke, kayaknya tidak ada suaranya nih ya Mbak Fitri ya. Boleh Bapak Ibu yang lain apakah ada yang mau berbagi kesannya mungkin? Oke, baik. Kalau tidak ada mungkin tidak apa-apa ya. Kita akan lanjut ke agenda berikutnya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami mau meminta bantuan dari Bapak Ibu semua untuk mengisi kuesioner feedback dari webinar kita pada hari ini. Supaya ke depannya kita bisa memberikan fasilitas yang lebih baik lagi ya Bapak Ibu.
Untuk tautan kuesionernya akan kami kirimkan melalui email, jadi setelah ini Bapak Ibu bisa langsung cek emailnya masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, saya juga mau menginformasikan bahwa selain webinar pada hari ini, masih banyak kegiatan-kegiatan webinar yang akan kami hadirkan dengan berbagai tema yang tentunya sangat menarik. Untuk webinar terdekat akan ada pelaksanaannya di bulan Juli. Jadi Bapak Ibu bisa pantau terus informasinya melalui media sosial kami, bisa melalui Instagram, LinkedIn, dan juga YouTube kami di Talent Fit Indonesia. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua pada sore hari ini. Semoga webinar kita hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Nah, sekarang mungkin saya izin kembali menutup dengan pantun, boleh Bapak Ibu? Baik. Ke tukang kain mencari bahan. Beli kelapa habis airnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya.